Halo guys, kenalkan nama saya Anggita Pusparini Salsabila. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen di Universitas Nasional. Di sini saya akan mewawancarai kakak saya untuk tugas dari mata kuliah Pengantar Teknologi dan Informasi. Di sini saya akan mewawancarai apa sih peranan teknologi dan informasi itu sendiri. Nanya aku ya? Iya, aku ya. Nanya aku, oke. Jadi menurut aku sih kalau untuk peranan teknologi dan informasi itu sendiri, pertama kita menjadi kayak operasional ataupun kita controlling dan juga menjadikan kita monitoring juga untuk basis informasi yang nantinya kita akan salurkan ke masyarakat atau kehidupan kita sih gitu. Oke. Untuk peranannya. Untuk teknologi dan informasi kan punya fungsi juga tuh Kak. Biasanya fungsinya itu ada apa aja sih Kak? Fungsi, kalau sepengetahuan saya ya, kalau untuk fungsinya sendiri itu banyak banget sih, karena kan informasi itu kan luas ya. Nah, pertama itu bisa menghasilkan, menangkap informasi, mengelola juga, dan juga kita juga menyimpan, mencari informasi basisnya data yang nanti akan disalurkan ke informasi yang nanti kita akan kirim ke siapapun biar cepat tersampaikan gitu sih. Jadi biar pesan yang apa kita inginkan dapat tersampaikan, tersalurkan dengan cepat gitu. Oke. Kita kan sekarang lagi masa pandemik nih Kak ya. Iya, pandemik. Untuk peranan teknologi di pendidikan tuh gimana sih Kak? Peranan teknologi untuk pendidikan, ya itu sih sangat berpengaruh banget sih ya kalau misalkan untuk pendidikan, karena pertama kita ada yang namanya harus ada infrastruktur pendidikan. Jadi dimana di infrastruktur pendidikan itu harus benar-benar terarah dari sistem kerjanya gimana, cara pengajarannya gimana, terus juga kita mengelola waktunya itu gimana, timingnya gimana, biar yang kita ajar atau yang kita terima pesannya itu bisa langsung masuk ke kita. Itu untuk pendidikan. Jadi juga ada yang namanya kita jadi sebagai sumber bahan ajar. Jadi sumber bisa dapat informasi, nggak harus tatap muka karena kan kita pandemik ya. Jadi bisa langsung by media atau digital kayak laptop, handphone, pesan di televisi, atau bisa kita sering daring atau online, Zoom dan sebagainya. Lalu juga sebagai juga alat bantu atau fasilitas untuk pendidikan sih. Yang dimana pendidikan ini sudah ada fasilitas dulu, karena kan kita juga pernah belajar yang namanya TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah itu udah masuk juga di sini gitu. Ditambah lagi untuk media konsultasi juga sih untuk belajar online dan sebagainya yang membantu kita bisa jalan terus sih pendidikannya. Menurut kakak pendidikan sekarang kan kita lagi berbasis online ya, jadi melalui Zoom dan lain-lain. Apakah itu efektif kah untuk metode pembelajarannya? Apakah anak-anak itu bakal bisa untuk menangkap pembelajaran tersebut? Tergantung dari anak itu sendiri sih. Kalau dibilang efektif atau nggak efektifnya sih pasti ada plus minus, ada pro dan kontra juga. Di positifnya kita bisa dapat informasi dari berbagai macam sumber yang nanti bisa dicari dari internet, googling dan sebagainya, pasti akan ngebantu. Ditambah lagi dengan ada yang tadi Zoom ya, Zoom dan daring dan sebagainya, itu memang ngebantu banget dari informasi. Cuman kalau untuk dari posisi anaknya ya kita kan tergantung, balik lagi ke anaknya itu benar ya. Kalau misalkan anaknya itu bisa nangkap dengan cepat, ya pasti bantu untuk dia bisa ke depannya. Cuman kalau misalkan harus online seru-serusan sih kita kan ada informal sama formal kan. Kalau misalkan informal benar-benar kita harus ketemu langsung, atau formal harus benar-benar on the script dan sebagainya. Nah itu sih yang jadi plus minusnya sih. Terakhir nih Kak, kalau misalkan untuk pendapat kakak di masa pandemi ini teknologi di kehidupan sehari-hari gimana tuh Kak, untuk kayak misalkan teknologi untuk pekerjaan kakak kan juga pasti WFH itu gimana tuh Kak, membantu kakak sendiri nggak sih? Kalau untuk membantu sih mungkin kalau kita kan pekerja itu kan jadi ada waktu senggang di rumah dan nggak mesti harus keluar, terus juga kita nggak mengeluarkan ongkos dan sebagainya, kosnya benar nggak sih? Nah cuman kalau misalkan untuk aktivitas atau pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, jadi kesimpulannya adalah peranan teknologi dan informasi itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia global dan di masa pandemik ini. Jadi walaupun kita sedang bersocial distancing, kita masih bisa berhubungan dengan orang lain, bisa belajar lewat internet, tidak perlu untuk ke kampus atau ke sekolah atau kita untuk kerja. Oke, itu aja. Semoga informasi ini berguna bagi semuanya yang menonton. Juga. Dan terima kasih sudah menonton. Dadah. Dadah.